kembali lagi bersama kita di Persekutuan Remaja Pemuda pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2020. Dan hari ini kita bersama dengan Ayu, Lius, dan saya. Kita mau bareng-bareng memuji Tuhan dengan menyanyikan Kunaikan Syukurku. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami hari ini dengan sehat walafiat bisa mengikuti persekutuan pemuda remaja pada hari ini. Kiranya Kau yang berkati kami Tuhan di dalam mengikuti persekutuan pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang datang untuk kami dan melindungi dan memberkati kami dalam mengikuti persekutuan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan memasuki firman, dan sebelum kita masuk firman, kita mau menyanyikan lagu Mahkota Kehidupan. teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kami harap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Pada hari ini, saya akan membawakan
sebuah tema mengampuni, diambil dari Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai 35. Saya bacakan ya teman-teman. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Mengampuni atau pengampunan. Pengampunan dosa diberikan bukan karena kelayakan kita, tetapi hal itu merupakan tindakan kasih sayang Allah, belas kasihan dan rahmat anugerah semata. Pengampunan itu apa sih? Pengampunan ialah satu keputusan untuk tidak berdendam terhadap seseorang. Kita semua telah berdosa, iya bukan? Kalau kita berkata kita tidak berdosa, apakah benar? Katakan, kalian tidak pernah melakukan dosa. Pasti pernah melakukan dosa kan? Itu berarti kita sungguh memerlukan pengampunan dari Tuhan. Kuasa pengampunan yang diajarkan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Ini dapat dilihat sewaktu Tuhan Yesus disalibkan. Ia begitu menderita, sakit, dihina, dicambuk, dan sebagainya. Tetapi dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Terdapat di kitab Lukas pasal 23-34. Kepada kita, Yesus sudah mengajarkan di doa Bapa kami mengenai mengampuni. Berarti, ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan setiap kita berdoa dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus sudah mengajarkan mengenai mengampuni. Teman-teman terkasih, saat teman-teman mengampuni seseorang yang telah menyakiti atau melukai hatimu, itu bukan semata-mata tentang orang tersebut, tetapi untuk diri kita juga. Kenapa? Bila kita menahan mengampuni dan hidup dengan dendam di dalam hati, berarti itu kita sedang membangun tembok-tembok pemisah. Ingat, kita mengira bahwa kita sedang melindungi diri, tetapi sebenarnya tidak. Kita hanyalah mengasingkan orang lain dari kehidupan kita. Kita menjadi terasing, sendirian, kacau, dan terpenjara
oleh kepahitan kita sendiri apabila kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Tembok yang kita bangun bukan hanya mencegah orang keluar, namun juga membuat kita tetap terkurung di dalamnya. Apakah teman-teman menyadari bahwa tembok-tembok itu juga mencegah berkat-berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita? Tembok-tembok ketidakadaan pengampunan itu akan mencegah doa-doa kita akan dijawab. Jadi kita harus mengampuni orang yang telah menyakiti kita, seberat apapun itu, ataupun orang lain yang telah benar-benar melukai hati teman-teman atau mengecewakan teman-teman atau bahkan dihianati pun, kita harus mengampuni them. Kita belajar mengampuni. Kenapa? Karena supaya kita dapat keluar dari penjara tersebut. Firman Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kitab Matius pasal 6 ayat yang 14-15. Apabila teman-teman sudah mengampuni kesalahan orang lain, tetap terus lanjutkan. Tapi apabila teman-teman masih separuh atau setengah untuk mengampuni, masih di ambang abu-abu, mungkin belajarlah untuk mengampuni. Mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk menolongmu dalam menyingkirkan kemarahan, kebencian, keiri hatian dari dalam hatimu. Dan sementara kita mengampuni, hal-hal yang ajaib akan terjadi pada diri kita. Tuhan akan mendengarkan doa-doamu dan akan memulihkan keadaanmu. Singkirkanlah kenangan pahit dan kebencian dari hatimu, dan engkau akan mengalami banyak kesembuhan dan akan menyaksikan belas kasihan Tuhan dalam cara yang baru. Pengampunan adalah kunci untuk bebas dari kepahitan. Ampunilah orang lain yang menyakitimu, yang melukaimu dan mengkhianatimu. Jangan biarkan akar kepahitan dan kebencian bertumbuh semakin dalam dan terus merusak di kehidupan. Teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat yang tercurah hari ini. Kami semua berkumpul untuk persekutuan kecil dalam persekutuan online hari ini. Kami juga telah diajarkan untuk mengampuni dalam segala hal. Mengampuni tidak mudah didengar, tapi tidak sulit dilakukan. Karena Tuhan Yesus telah mengajari kami untuk mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain yang telah menyakiti atau bahkan melukai kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk kesehatan kami juga dalam pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa agar selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan pulihkan bangsa negara Indonesia dalam pandemi ini, agar pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat seluruh Indonesia. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja ini agar diberikan juga perlindungan dan berkat yang melimpah dalam pandemi ini. Berkati juga orang-orang yang rindu ke rumah Tuhan, akan tetapi untuk sementara ini hanya bisa melalui ibadah online. Kami juga berdoa agar Komisi Remaja Pemuda tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini, khususnya untuk yang study online, untuk yang bekerja. Tetap semangat dan terus berkarya, dan tidak lupa selalu menjaga kondisi kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi teman-teman, kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini adalah mengampuni terasa berat emang kalau kita merasa diri kita yang paling benar. Kita tahu manusia itu tidak ada yang selalu benar. Kita tahu bahwa manusia itu juga akan melakukan kesalahan. Tapi sikap mengampuni adalah sikap yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh mengampuni hal-hal yang kecil aja, kesalahan yang kecil aja, tapi kesalahan yang besar pun kita juga diajar untuk saling mengampuni. Selamat mengampuni. Sebelum kita mengakhiri ibadah persekutuan pemuda dan remaja pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu Sukacita Surga.